warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Sekali deh kan ya sekali deh. Mual lama kan mual. Yang jawab salam saya mudah-mudahan hidupnya berkah. Amin. Bisa pergi ke Mekah. Amin. Terus mengelilingi Ka'bah. Amin. Sofa Marwah bisa sa'i. Amin. Juga bisa pulang ke rumah kebeli sawah. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Sekali ini ya banyak. Sekali ini kajian. Ya berkompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba min sunnati falaysa minni. Sadaqallah wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramun, para alimin ulama, para asatidz, para hujjat, bapak-bapak, jamaah tasyakur walimatul urus yang saya hormati, terkhusus khusus keluarga besar Bapak Haji Syafi'i yang pada malam hari ini mengadakan tasyakur binikmah, yaitu walimatul urus yang insyaallah akan dilaksanakan besok hari. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan acaranya besok senantiasa ada dalam keberkahan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Putranya yang akan dinikahkan besok mudah-mudahan senantiasa ketika sudah sah menjadi suami istri, Allah jadikan keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintahan, Bapak RT yang saya hormati, Bapak RW yang saya hormati, dan juga para kesepuhan, jamaah semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang insyaallah kita semuanya ada dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu limpahan anugerah kenikmatan, terkhusus nikmat yang paling agung dan paling istimewa, nikmat yang tidak bisa kita bayar dengan bertumpuk-tumpuk uang, nikmat yang tidak bisa kita bayar dengan berbungkal-bungkal emas, yaitu nikmat keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga tidak kalah pentingnya Allah anugerahkan kepada kita ribuan nikmat, terkhusus nikmat sehat walafiat panjang umur. Sehingganya dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kita bisa memenuhi undangan Shahibul Bait. Mudah-mudahan kedua langkah kaki kita, duduknya kita semuanya menjadikan wasilah Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curah pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan juga mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang insyaallah kita bisa terus istiqomah di dalam melaksanakan ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal. Jamaah yang saya hormati, tidak banyak yang Ustaz sampaikan pada malam hari ini. Yang penting mas singkat, padat, pulang bawa berkah. Ya, berkah udah disiapin sama Pak Haji. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya tergolongkan orang-orang yang senantiasa istiqomah dan dalam ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu ada dua. Ada berapa, Pak? Ada dua. Yang pertama ada ibadah mahdhah, yang kedua ada ibadah ghair mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang langsung urusannya kita dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Langsung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti apa? Contoh seperti kita melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Makanya sholat menjadikan salah satu ibadah mahdhah, ibadah yang langsung kepada Allah, yang urusannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat dijadikan salah satu alat komunikasi kita dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah mahdhah. Ada ibadah ghair mahdhah, ibadah yang secara tidak langsung dengan Allah, tapi melalui pelantaran sesuatu. Ada juga yang namanya ibadah yang paling nikmat. Itu ibadah apa, Pak? Ibadah apa, Pak? Ibadah nikah. Nikah juga menjadikan salah satu nilai ibadah kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini nikah ya, salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang nilai pahalanya Masya Allah banyak sekali yang akan kita peroleh ketika kita melaksanakan akad nikah. Betul, Pak? Apa sebab? Semuanya kalau kita jalani dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan menjadikan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Sebab yang namanya ibadah, Pak, bukan hanya sholat saja. Betul, Pak? Bukan hanya puasa, zakat, ibadah, umroh, dan haji saja. Yang dinilai baik menurut agama kita, yang dinilai baik menurut ajaran Islam, itu adalah ibadah yang menjadikan dan ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam ini selalu mengatur dalam kehidupan kita agar apa? Agar semua aktivitas kita dalam keseharian kita menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kita lihat setiap hari semua yang kita kerjakan pada malam hari ini, baik duduknya kita, makannya kita, tidurnya kita, semuanya kalau kita landasi dengan hukum-hukum yang dibawa oleh syariat oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya akan menjadikan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua,
Ini acara walimatul urus keluarga besar Bapak Haji Syafi'i, menjadikan rasa syukurnya keluarga besar Bapak Haji Syafi'i. Syukur apa? Syukur terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada keluarga beliau. Kita lihat, menjadikan salah satu tafakur kita, pemikiran kita agar kita terus menjadikan orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Kepada Allah. Lihat di dalam surat Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kalian semua min dzakarin wa untha, dari golongan laki-laki dan golongan perempuan. Ini menjadikan salah satu tafakur bagi kita semuanya, agar kita tergolongkan orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Lihat ketika kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah menjelaskan di dalam surat Al-Hujurat tadi, sesungguhnya aku telah menciptakan semua manusia itu, aku pasang-pasangkan semuanya. Inilah tandanya Allah itu maha adil. Betul Pak? Min dzakarin wa untha, Allah ciptakan ada laki-laki, ada juga perempuan. Adilkah Allah? Sangat adil Allah. Bagaimana seandainya jikalau apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia yang ada di muka bumi ini, Allah ciptakan manusia semuanya laki-laki semua. Nah itu Pak. Nah itu Pak. Resep mual. Mual resep. Laki-laki semua. Tuh. Makanya Allah pasang itu semuanya. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya, tuh. Pun juga Allah menciptakan manusia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Pasti semua yang Allah diciptakan dan Allah lahirkan ke muka bumi ini, pasti semuanya ada hikmahnya. Harus kita ambil hikmahnya. Ya, tidak sama Allah ciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada suku Sun, ada suku Ja, ada suku Mana, ada suku Ba. Semuanya Allah ciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Agar kita semuanya saling mengenal. Kenapa? Karena tidak ada yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling mengenal. Ya. Allah ciptakan manusia, lihat, ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang kurus, ada yang gendut. Ada yang mancung, ada yang pesek. Betul Pak? Semuanya pasti ada hikmahnya. Ya. Tinggal kita bersyukur kepada Allah, bersyukur dan tidaknya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergolongkan kita orang yang bersyukur ataukah kita tergolongkan orang-orang yang kufur nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus pandai bersyukur terhadap daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika kita dianugerahi seperti ini, kenapa? Kita harus bersyukur kepada Allah. Ya Allah, begitu indahnya Engkau ciptakan aku. Sambil ngaca nih Pak, di rumah sambil ngaca. Bapak-bapak punya nggak kaca di rumah, cermin punya nggak? Osok kaca osok.
Baca osok? Osok, baca doa osok. Suka baca doa enggak? Kalau bercermin? Parah. Nah, ini termasuk kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Bersyukur kepada Allah. Nih, makanya ajaran Islam selalu mengajarkan setiap aktivitas kita selalu diawali dengan doa. Agar apa? Agar kita tergolongkan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Kelar aktivitas kita ucapkan alhamdulillah. Agar apa? Sama, kita juga agar tergolongkan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ajaran Islam. Ketika kita akan bersermin, dianjurkan untuk berdoa sambil kita ngaca nyisir. Alhamdulillah ya Allah, masih ganteng kene gini kan. Gitu. Ya, betul Pak. Jangan begini ya pas lagi ngaca. Ya Allah, goreng amat sih. Nah, kagak bersyukur itu orang. Kagak bersyukur. Mestinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan oleh Allah bahkan makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini, makhluk ciptaannya yang paling sempurna. Alhamdulillah, sempurna kita. Tidak ada yang paling sempurna kecuali kita sebagai manusia. Ya. Kata Allah di dalam Al-Quran surat At-Tin, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya aku ciptakan kalian semua manusia dalam keadaan yang sangat sempurna. Fi ahsani taqwim. Sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Disempurnakan dengan apa? Yaitu Allah anugerahkan kepada kita, yaitu akal untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang jelek, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Makanya inilah anugerah yang paling terindah, yaitu Allah anugerahi kita semuanya dengan diberikan akal pikiran. Alhamdulillah. Pak, kalau kita pikir-pikir, nih Pak, Bapak suka mikir nggak Pak? Pikir ya. Kalau kita pikir-pikir Pak, kalau kita pikir-pikir, kita sama kambing itu gak jauh beda Pak. Betul Pak? Coba deh, ya. Allah kasih kambing mata berapa? Jawab yang benar. Allah kasih kambing mata berapa? Manusia. Allah kasih telinga kambing berapa? Kita berapa? Sama enggak Pak? Semuanya sama, tidak ada yang beda. Allah kasih bulu, kambing kasih bulu, kita juga kasih bulu, betul Pak? Allah kita kasih hidung, sama, kambing juga kasih hidung. Ya, semuanya serba dua, mata dua, telinga dua, tangan dua, hidung dua lubangnya. Betul Pak? Tidak ada bedanya. Coba. Apa yang membedakan antara kita dengan makhluk ciptaan Allah, yaitu hewan atau kambing? Apa Pak? Akal. Ini akal. Ya. Makanya ini akal ini ya anugerah yang paling hebat. Maka gunakan akal ini untuk senantiasa terus beribadah, menjadikan tafakur kita kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada malam hari ini Allah takdirkan nih putranya Bapak Imam Syafi'i, ya sudah Allah jodohkan nanti besok, ya dengan pilihannya, ya min dzakarin wa unta, semuanya sudah dipasang-pasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan jodoh. Makanya pada malam hari ini keluarga besar Bapak Imam Syafi'i mengadakan tasyakur binikmah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang esok harinya insya Allah beliau akan mengantarkan putranya yang akan dinikahkan nanti di daerah mana Pak? Cibinong ya? Daerah Cilodong. Ya, daerah Cilodong. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama doakan
ya, perjalanannya lancar, juga nanti ketika akad nikahnya yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nanti sudah menjadi sah suami istri, mudah-mudahan Allah kasih keturunan, yaitu keturunan yang soleh dan solihah. Amin ya Rabbal alamin. Yang terakhir Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah nikah inilah menjadikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah menganugerahkan kita semuanya agar kita apa? Agar kita dalam kehidupan ini menjadikan tenang hidup kita. Ya, menjadikan tenang hidup kita dalam rumah tangga. Ya. Satu kuncinya, kalau kita ingin mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga, ya, sama-sama harus kita saling punya pengertian antara yaitu istri dan suami. Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar mendapatkan ketenangan, sehingganya kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekedar idkhulus surur kepada keluarga besar Bapak Imam Syafi'i yang besok akan melangsungkan yaitu akad nikah putranya, ya, yang bernama Irfani, ya Pak ya, Irfani dan juga Neng Ayu, ya. Mudah-mudahan ya kedua mempelai ini senantiasa Allah berikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pun juga ya ini khusus untuk kedua mempelai, calon mempelai, ya baik laki-laki maupun perempuan, dan juga buat nasihat bagi kita semuanya, walaupun kita tergolongkan yaitu pengantin yang sudah lapuk alias lama. Betul Pak, tapi tidak ada kata lapuk dan tidak ada kata pengantin lama. Tapi kalau kita sejalan, seia, sekata, saling kasih mengasihi, saling pengertian, saling menutupi, insya Allah Allah akan berikan keberkahan dalam rumah tangga kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan niat dan tujuan yang baik daripada keluarga besar Bapak Haji Imam Syafi'i ini mudah-mudahan senantiasa Allah kabulkan, Allah berkahkan dalam kehidupannya, dan ketika nanti besok hari yang akan melanjutkan dan menghantar putranya yaitu ke daerah Cilodong, mudah-mudahan senantiasa diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadikan salah satu wasilah kita semuanya pada malam hari ini ada dalam keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita angkatkan kedua tangan kita, mudah-mudahan doa kita senantiasa ada dalam ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimil 'azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzu bika min sakhatika an-nar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Karim ya Sattar ya Rabbal alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna
ونستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.